Oke, balik lagi bareng gua Rapco Tarigan dan kali ini bersama teman gua Jeremy Trilaksono. Gimana kabar Jer? Sehat? Sehat, puji Tuhan. Lu aman? Aman. Gua sangat aman. Sehat walafiat ya. Iya. Lu lagi di mana nih? Lagi di rumah? Ini gue di rumah, di kamar lah, karena ramai banget di bawah kan. Oke. Jadi ya, Udah. itulah. Lu lagi ngambil vikariat nggak sih? Vikariat belum, karena kan tutup juga tahun ini karena pandemi kan. Jadi ya nyari-nyari yang lain aja lah dulu, pengalaman. Gimana rasanya pandemi? Baru tahun ini kita ngerasain pandemi dan dunia pelayanan. Menurut lu gimana? Mantep banget ya. Iya. Semuanya kehambat. Semuanya kehambat ya. Misalnya bilang apa lagi kan? Kenapa? Misalnya kehambat dalam hal apa? Misalnya ya dalam hal ya banyak lah, kayak apalagi kan kita yang angkatan gue ya, yang 2016 itu makin susah juga nyari kerja. Karena lapangan kerja juga ya gitu kan, karena masa pandemi ini. Betul. Belum lagi kalau di gereja juga harus makin melek yang namanya teknologi. Oke. Dan gue pribadi yang ibaratnya gaptek ya harus menyesuaikan juga sebenarnya. Gitu sih. Kenapa lu concern dalam bidang teknologi? Lu kenapa kemudian mengarahkan itu dalam hal teknologi? Apakah lu punya kendala dalam hal teknologi ketika melayani di gereja? Ya, kalau soal kendala sebenarnya jelas banget sih. Apalagi kan mungkin kalau sekarang ini kan kita udah Desember ya. Desember itu enggak, ibaratnya pas kemarin pandemi itu kita ngerasain dari Maret. Dan sekarang udah Maret, April, Mei, Juni, udah lewat beberapa bulan lah. Tapi memang di awal-awal itu yang Maret itu emang harus kayak ekstra nge-push bagaimana kita nyesuaiin diri dengan teknologi. Apalagi kalau gue pribadi dari gereja yang notabene cuma 33 kakak. Dan sumber dayanya dibilang ya sederhana banget. Jadi emang agak susah. Gitu. Agak susah. Nah, lu sebagai anak teologi nih gimana ketika melihat challenge ini? Apakah lu berpikir bahwa, wah kayaknya gue di teologi juga teknologi nggak terlalu ditekankan atau seperti apa? Nah, betul. Jadi sebenarnya ini tuh kontekstual banget untuk dibahas dalam ranah teologi ya. Gue pribadi di STT Jakarta itu sempat ada mata kuliah yang namanya digital teologi gitu kan. Itu perdana di tahun gue waktu itu. Jadi bagaimana gereja bisa menyesuaikan dengan gak hanya teknologi yang sekarang tapi yang akan datang gitu. Betul. Dan di situ mulai dibicarakan soal sakramen, bagaimana dibicarakan soal kegiatan gereja yang semuanya serba virtual gitu. Betul. Dan itu pun belum semua dibahas gitu. Dan sebenarnya kita itu sekarang kan lagi mengejar yang namanya live streaming. Betul. Semua ngejar yang namanya live streaming. Dan bagi gue live streaming ini adalah problem kecil dari digital teologi yang luasnya itu luar biasa. Gitu. Dan dalam hal ini aja sebenarnya kalau di gue pribadi ya, gue itu di gereja gue itu banyak tantangannya gitu. Dari yang mulai kemarin kan sakramen perjamuan kudus. Betul. Itu juga tantangannya itu yang orang-orang generasi atas gitu kan. Itu gak mau, mereka tuh harus ngadain sakramen tuh langsung gitu. On-site. Pokoknya gak bisa serba virtual. Jadi problem orang-orang teologi bagi gue ya menjawab hal seperti itu gitu. Karena kita gak akan bisa selamanya berkutat dengan yang namanya selalu on-site gitu kan. Karena sekarang dunia virtual ini eksis kok. Memang nggak bisa dilihat wujudnya, tapi dia itu eksis. Betul. Gua tuh bro, waktu gua kerja di salah satu sekolah internasional di Jakarta yang saat ini gua juga geluti, gua tuh udah bermain teknologi seperti itu. Bentar, gua bakal
bakal share screen alat komunikasi yang hampir mirip dengan psikologi, tapi ini memang platform yang digunakan khusus untuk sekolah gua. Okay. Ini namanya ManageBack. Lu bisa ngelihat? Bisa. Oke. Ini gue masukin password gue sebagai guru. Kalaupun nanti murid pengen masukin sebagai murid juga bisa. Tinggal lihat ManageBack. Tinggal login lagi. Oke. Nah, di sini kita akan lihat mau kelas berapa. Misalnya gue klasis ya. Oke, gue lihat. Ini misalnya klasis ya. Klasis gue mau agama kelas Kristen kelas 3 nih, gue tinggal cek di sini. Nah, di sini ada task, ada tugas, ada penilaiannya langsung di situ. Ada attendance-nya di sini. Ada message-nya di sini. Kalau mau kirim pesan sama orang tua lewat sini juga bisa. Ada kalendernya juga bahkan di sini. Jadi memang gue ketika masuk itu gue langsung aware sama teknologi. Wah, gila nih. Gue harus benar-benar improve skill dari yang dunia teologi yang cuma gue email sampai masuk ke sini tuh kayak perlu belajar lebih, effortnya gede banget gitu loh. Betul. Makanya ketika ini sangat memudahkan gue gitu, tapi memang butuh effort yang lebih besar juga untuk belajar soal ini gitu loh. Nah, seringkali kan kita orang teologi kan berkutat dengan doktrin, tidak hal-hal teknis seperti ini, gitu loh. Sehingga mungkin ada yang lebih kaku juga seperti itu. Dan bagaimana pandangan lu soal dunia teologi itu sangat kaku dengan teknologi seperti itu? Kalau yang gue lihat ya, maksudnya gue dari tradisi Lutheran, gue dari gereja tradisi Lutheran. Dan gereja gue ini, jemaat ini, kalau dibilang desa udah lumayan maju, kalau dibilang perkotaan juga nggak kota-kota banget sebenarnya. Jadi terkadang kemajuan teknologi di gereja itu tergantung dari lingkungan sebenarnya. Ya, misalkan kemarin gue ikut ke Polsek Cimanggis. Jadi di Polsek Cimanggis itu manggil para tokoh gereja lah ibaratnya supaya koordinasi soal ibadah malam Natal. Gitu. Jadi Polsek Cimanggis itu ingin mengkoordinir ingin mengawasi kira-kira mau live streaming atau onsite gitu kan. Dan dari sekian banyak gereja yang hadir pada saat itu, masih banyak yang sebenarnya tuh nggak peka dengan yang namanya teknologi gitu. Memang benar mereka menjalankan live streaming, tetapi live streamingnya itu dalam arti yang model sangat sederhana ya. Maksudnya ya penting udah bisa operasi Zoom, lalu ibadah itu ya tinggal disorot kayak gitu. Sementara di sisi lain hanya ada 1 atau 2 gereja yang mana mereka itu udah bisa sampai recording. Jadi nggak cuma mengkoordinir Natal aja, tapi sampai malam tahun baru pun mereka sudah buat rekamannya. Gitu. Jadi menurut gua ini tuh balik lagi kepada lingkungannya. Kalau memang lingkungannya itu SDM-nya peka, kalau memang lingkungannya itu adalah orang-orang yang ibaratnya mau ya diajak kerjasama untuk udah mau dimusyawarahkan untuk yang live streaming dan segala macam, itu pasti akan jauh lebih mudah. Gitu. Gue pikir peranan orang-orang teologi di situ adalah bagaimana kita mencari benang merahnya antara yang ritus-ritus itu tadi kita masukkan ke dalam dunia virtual itu. Cuman kan sekarang masalahnya kita tuh nggak sembarangan, ya kan? Nggak bisa sembarangan asal masukkan gitu. Oleh sebab itu sebenarnya digital teologi ini yaitu tadi masih banyak banget PR sih. Masih banyak PR, khususnya di Indonesia ya, masih banyak banget PR. Apalagi berhubungan dengan sakramen, bro. Orang tuh kalau udah bicara soal sakramen itu nggak bisa diganggu gugat. Ya udah harus offline misalnya kayak gitu. Betul.
itu justru menantang dunia teologi untuk kemudian berpikir apakah sakramen itu bisa diubah menjadi virtual seperti itu. Nah ini kan pekerjaan orang-orang liturgi nih gitu loh. Iya benar-benar. Iya kan? Gue sependapat sih. Iya gue sependapat, dan ya itu tadi maksudnya masalah juga adalah ketika kita yang generasi yang sudah bisa membuka diri dengan dunia virtual itu kadang bentrok dengan yaitu tadi yang generasi-generasi atas yang mana apa ya apa-apa mereka sangat inilah tradisional lah gitu. Itu akan perang pendapat lagi di situ, dan itu ya gue alami di gereja gue sebenarnya. Oke. Tapi lu pernah debat sama Sintua nggak soal ini? Misalnya lu kan anak muda yang punya pengetahuan soal teknologi, lu kemudian pengen bantu seperti itu. Pernah debat nggak kalau misalnya nggak usah lah, nggak usah virtual, offline aja seperti itu. Gimana? Lu pernah kasih ide lalu ditolak? Enggak sih. Sebenarnya gereja gue itu kayak yang tadi gue bilang kan, cuman 33 kakak dan jemaatnya masih banyak yang nggak terlalu melek teknologi gitu. Jadi aturan dari polsek setempat kan yang penting ibadah itu nggak lebih dari 50 orang. Gitu. Karena memang gereja gue yang datang ibadah nggak pernah lebih dari 45 orang sebenarnya. Jadi udah offline gitu kan, offline. Yang penting ada protokol kesehatan gitu. Cuman ya kayak misalkan gereja gue itu kan ada namanya resort ya. Satu resort itu 3 gereja gitu. Di resort yang lain, di gereja yang lain itu jemaat yang lain itu ada bentrok seperti itu yang tadi yang gue singgung itu soal perjamuan kudus gitu. Jadi banyak jemaat yang berpikir bahwa inti perjamuan kudus itu adalah di roti dan anggurnya, sehingga memang harus physically datang gitu. Bukan tubuh harus dan darah Kristusnya ya. Harusnya kan tubuh dan darah Kristus di situnya. Betul. Nah, sampai pada akhirnya kan ya kita seharusnya sadar bahwa perjamuan kudus itu kan soal narasi untuk mengingat Kristus. Betul. Mengingat peristiwa itu. Jadi bukan terpaut pada roti dan anggurnya sehingga harus datang ke gereja untuk mencoba itu langsung, tetapi peringatannya itu gitu. Itu sih yang atau sebetulnya roti dan anggur itu sebenarnya hanya lambang. Yang mau ditekankan adalah roti ini ibarat tubuh Kristus dan anggur ini ibarat darah, dan artinya kan yang mau ditekankan tubuh dan darah, bukan roti dan anggurnya seperti itu. Sama kayak misalnya waktu di kelas liturgi, kalau nggak salah Putri debat deh soal apakah dibaptis itu bisa pakai pasir atau enggak. Pertanyaan itu kan menarik karena yang mau ditekankan esensinya adalah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan masalah airnya misalnya kayak gitu. Itu juga menarik loh seperti itu. Dan akhirnya gue pikir dunia teologi harus berubah nih pemahamannya gitu loh dengan COVID ini. Iya betul. Seberapa jauh gereja kemudian mensosialisasikan sebelum pandemi tentang kemajuan teknologi? Selama lu berteologi ya gitu. Ya, terus terang sebenarnya hampir nggak pernah gitu. Hampir nggak pernah. Jadi ya sangat jarang lah. Memang kalau dibilang sisi positif dari pandemi ini ya itu, gereja dipaksa untuk melek teknologi gitu. Walaupun hanya sebatas live streaming dan segala macamnya, tapi ya itu langkah sih, itu langkah awal yang menurut gua penting untuk dilakukan gitu, karena gereja diajak untuk apa ya, untuk semakin membuka diri gitu kan. Jadi hampir nggak pernah sebenarnya, hampir nggak pernah. Dan lu perhatikan nggak orang-orang yang live streaming itu adalah anak-anak muda yang membantu gerejanya. Itu iya nggak sih? Kalau lu riset gereja-gereja besar misalnya, yang bantu live streaming itu anak mudanya loh, bukan orang tua, bukan generasi yang tua. Artinya anak muda kembali mendapatkan eksistensi nih gitu loh. Betul. Dan gue ngelihatnya ini justru menjadi
media buat anak muda untuk menunjukkan mereka bisa loh melakukan untuk gereja seperti itu. Selama ini kan anak muda dipandang rendah, bro, dalam gereja. Betul. Dan sebenarnya itu juga sentakan juga sih sebenarnya buat anak muda. Karena kan ya kita era milenial yang ibaratnya gak hal baru lah teknologi gitu. Tapi kita menggunakan itu hanya sebatas kesenangan belaka kan. Orang bersosmed, orang update status di sosial media gitu. Sampai pada akhirnya kita dipaksa untuk kita bawa itu ke dalam ranah yang bisa dibilang lebih positif, yang lebih bahkan ke arah ibadah gitu kan. Jadi sebenarnya ini masukan yang bagus juga untuk anak muda juga sih, langkah yang bagus gitu. Iya kan? Coba bayangin, anak muda keterlibatannya pasif loh di gereja. Selama pandemi ini kemudian dipercaya untuk live streaming. Ini kan suatu langkah yang baik buat peranan anak muda dan menyadarkan gereja bahwa anak muda bisa loh diandalin. Itu yang jadi concern gue selama berteologi, bahwa gue lihat anak muda itu dipandang rendah, tapi kayaknya di COVID ini lihat anak muda semua yang berkarya seperti itu. Iya. Iya benar, masuk akal itu. Iya kan? Nah ini menarik. Lu pernah nggak waktu kecil tuh baca Alkitab di handphone terus kemudian lu ditegur karena ngapain lu baca Alkitab di handphone gitu? Itu kan gimana menurut lu? Iya. Dulu kan orang kalau baca Alkitab dari handphone itu dibilang buka kitab suci bukan HP suci gitu kan. Iya. Alkitab bukan Alkitab kan gitu. Tapi sekarang ini memang apa-apa jauh lebih cair ketika orang buka live streaming, ketika orang buka di YouTube gitu. Ya ditayangkan juga di dalam slide itu ayat Alkitab gitu kan. Sehingga orang ya bisa hanya duduk kemudian membaca ayat Alkitab yang sudah di-share itu kan di depan layar mereka gitu. Sehingga narasi itu semakin lama semakin luntur gitu. Iya, betul. Nggak pernah ada lagi yang terlalu strict banget harus bawa buku Alkitab gitu. Iya. Gue setuju karena kan lembaga Alkitab Indonesia juga sudah menerbitkan Alkitab digital kan. Betul. Jadi artinya kan LAI sebagai penerbit juga sadar bahwa anak-anak muda yang zamannya sekarang teknologi dan berpindah ke digital seperti itu. Betul. Dan itu tidak mengurangi esensi Alkitab gitu kan. Betul. Karena gue pikir kenapa orang dulu sangat risih ketika membuka Alkitab dari HP ya karena mereka pikir yang esensi terbaik itu ya lewat buku gitu kan. Itulah esensi terbaik. Sehingga kalau dipindahkan ke media lain itu mengurangi esensinya Alkitab itu gitu. Mengurangi jati dirinya. Ya, sebenarnya sama aja, tidak ada pengurangan ayat kok selama itu dipindahkan. Tidak ada ayat yang diplesetin dari buku ke HP, nggak ada. Bahkan sebenarnya jauh lebih lengkap dari yang elektronik gitu. Lo mau buka Alkitab bahasa Indonesia ada, lo mau buka Alkitab bahasa Indonesia masa kini ada, mau buka Bibel, bisa juga langsung, gitu kan? Hanya dalam waktu, hanya tinggal geser tangan gitu. Iya. Nggak ribet nyari buku lain gitu. Jadi ya ini gue tuh ingat waktu kecil bahwa gue pernah, bukan waktu kecil, waktu remaja gue bawa handphone baca Alkitab, dibilang sama salah satu pendeta, dia bilang gini, Apco kamu baca Alkitab di handphone kayak kurang iman aja. Terus dalam hati gue setelah belajar teologi kayaknya gue dulu percaya dengan kata-kata itu gitu. Setelah gue belajar teologi kayaknya iman gue rendah banget gitu ya, cuman gara-gara handphone tiba-tiba gue kurang iman gitu. Dan itu masih terjadi loh. Maksud gue masih terjadi untuk ngejudge anak-anak muda yang menggunakan handphone untuk membaca Alkitab gitu loh. Iya benar. Iya. Dan gue juga pernah tuh disinggung soal itu. Iya. Jadi gue tuh buka Alkitab gitu kan di HP. Terus ibaratnya ini secara nggak langsung ya, si pendeta itu bilang HP kalian yang ibaratnya udah kalian isi dengan yang maksiat-maksiat lah, kalian satukan lagi dengan Alkitab gitu. Jadi dia seakan-akan memang
ya itu esensinya makin berkurang karena HP kalian yang udah kalian gunain buat lihat-lihat, ya bilanglah cewek seksi gitu kan, berlian, iya, blue gitu kan. Zaman gue SMP dulu nggak kenal gue cewek seksi, gue kenal cewek seksi ketika kuliah gue. Oh gitu. Iya. Jadi lu kenal kapan bang? Jadi lu kenal pas kapan? itu rahasia pribadi lah. aduh. Nah, manusiawi itu. Iya. Nah, gue berharap sebetulnya digital teologi ini benar-benar semakin berkembang dalam kalangan mahasiswa teologi, karena pada akhirnya ini menjadi salah satu kebutuhan dalam dunia teologi gitu. Dan menurut lo apakah kemudian ini perlu dikembangkan lebih lanjut tentang digital teologi? Oh iya tentu. Kami tuh kalau gue tuh ngambil pengalaman ya di kelas ya, dalam arti waktu itu ini bahas teologi agama-agama juga sih waktu itu, dan nyinggung soal digital teologi. Yang bawain waktu itu Pak Joas sama Pak Silo. Jadi jangan-jangan memang nanti di masa-masa berikutnya itu pendeta itu nggak perlu datang lagi untuk berkhotbah gitu. Jangan-jangan nanti memang semua udah pakai robot gitu kan. Semua udah pakai robot, pendeta tinggal kontrol dari jarak jauh gitu-nya, kemudian dia kasih firman gitu kan. Kemudian dengan controller itu dia tinggal mengangkat tangan robot itu dan robot itu akan mengangkat tangannya dan jadilah berkat, umat itu diberkati kan gitu. Dan itu akan terus menjadi problem sebenarnya untuk digumuli gitu. Maksud gue gini, ya kenapa? Lanjut. Iya, maksudnya kalau untuk di Indonesia sendiri, kita itu kan dunia ketiga ya. Jadi perkembangan perkembangan teknologi itu agak lama lah ke kita. Yang pertama itu pasti ya dari golongan-golongan dunia pertama ya, kayak Eropa, Amerika gitu. Jadi gue pikir kita perlu sebenarnya untuk menggali dari sekarang itu kira-kira apa yang bisa terjadi gitu. Jadi sudah bisa kita coba untuk memulih dari awal ini. Dan kadang memang jadi nggak relevan sebenarnya karena itu belum terjadi kan di Indonesia. Zaman yang serba maju itu. Tapi gue pikir daripada nanti kita Indonesia tertinggal sendiri gitu dengan pola pikirnya yang tertinggal bilanglah 100 tahun dibandingkan orang-orang Eropa. Dan karena gue juga sebenarnya agak capek ketika agama itu seakan-akan dipisahkan dengan dunia gitu. Dalam arti ya memang ini kalau kita lihat ya problem di Indonesia ini, agama itu nomor satu gitu. Agama itu nomor satu. Dan segala yang terjadi di dunia itu pokoknya dilihat dari segi agama. Oh jelas. Agama jadi masalah adalah agama itu menjadi tolak ukur dalam kehidupan manusia, bahkan yang nggak ada di Alkitab harus ada. Itu. Betul. Dan yang menjadi masalah adalah ketika agama itu atau para orang-orang penganutnya itu kolot. Iya. Kolot itu yang jadi masalah sebenarnya. Dan gue takut kita terjebak dalam hal seperti ini gitu kan. Loh, gue pikirnya gini sih, bagaimana kita tidak kolot kalau memang pendetanya juga tidak mau mengedukasi melalui mimbar gereja misalnya, melalui khotbah-khotbah misalnya. Itu penting, karena gini, ada pendeta yang benar-benar metode khotbahnya menguliti teks-teks Alkitab sehingga jemaat paham bahwa konteks yang terjadi pada saat itu ya begini. Dan konteks pada saat itu begini, dan kita tidak bisa merelevansikan kepada kehidupan sekarang misalnya kayak gitu kan. Jarang ada pendeta yang berkhotbah seperti itu sampai menguliti kulit-kulitnya. Artinya kan ketika pendeta berani untuk mengedukasi seperti itu, artinya ada usaha untuk mengedukasi hal yang kecil di dunia dia sendiri. Bagaimana dengan di dunia bidang yang lain seperti itu? Itu kan menjadi dan itu PR bersama gitu loh. PR bersama. Iya.
Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh. Seringkali gereja jarang membahas Kidung Agung misalnya. Karena apa? Dibilang kitab ini, kitab itu, kitab ini. Justru menghindar, bahas aja gitu loh. Gue bahas aja. Ketimbang anak muda nantinya jatuh ke dalam dosa dan yang nggak jelas, mendingan dibahas gitu loh. Gitu. Soal tabu ya? Iya, soal tabu gitu loh. Ujung-ujungnya apa? Main semak-semak. Gelap-gelapan. Iya, makanya. Itu maksud gue aja. Iya, benar-benar. Ya itu memang jadinya gue pikir, gue nggak tahu ya, tapi yang gue lihat aja misalkan kayak yang sekarang ini kan, ketika COVID itu sudah terjadi gitu, webinar-webinar yang ada itu cenderung ke refleksi. Iya. Cenderung ke refleksi. Sementara di sisi lain, gue ikut seminar dan ini bukan sinode gue, tapi yang adain memang gue pikir jemaat yang maju lah di perkotaan. Mereka udah bahas bukan lagi soal refleksinya lagi teologis, mereka udah nggak sampai situ, tapi mereka udah bahas soal kira-kira aplikasi apa yang bisa dipakai dalam editing, gitu, dalam recording, alat-alat apa aja gitu. Baru, ya jadi gue pikir biasanya akan ada selalu yang tertinggal gitu, dan biasanya akan ada selalu yang udah maju satu langkah lebih bagus gitu pemikirannya. Kalau soal jemaat ya, makanya gue pikir kalau yang tadi lu bilang bahwa PR pendeta itu adalah untuk sedetail mungkin dan sebagus mungkin mengedukasi, PR jemaat adalah jangan egosentrik. Jangan merasa bahwa jemaat mereka itu yang paling bagus gitu. Boleh melihat jemaat yang lebih baik, mencontoh yang lebih baik supaya mereka juga berkembang kan gitu. Sepakat gue, sepakat. Dan masalahnya kan masih Iya. Soal persembahan ditransfer, menurut lu gimana? Jadi ini tuh nggak lucu buat kita aja ya. Maksudnya waktu itu di kampus kita lah Bang, itu datang dari yang orang-orang luar itu. Kemudian United Evangelical Mission waktu itu datang ke STD Jakarta, kemudian beribadah di salah satu gereja, dan pendeta dari Jerman itu ketawa memang, karena di gereja itu di slide-nya dibikin gede-gede via transfer persembahan, dan dia tertawa, maksudnya ini adalah sesuatu yang baru bagi dia. Itu orang Jerman yang bilang. Dan kalau gue pribadi sebenarnya sah-sah aja ditransfer, karena kita sekarang ya teologi in loco lah. Fokus kita kan sekarang kan, konteks kita kan apa-apa serba virtual. Imani kan. Baru ya kayak pandemi ini juga nggak bisa asal persembahan fisik gitu kan. Kalau mau transfer ya transfer gitu. Jadi itu penting, sebenarnya penting. Gereja-gereja itu yang melaksanakan persembahan transfer itu sudah mereka lakukan bahkan sebelum pandemi. Betul, setuju. Yang mana gereja sekarang ini baru ketika ada pandemi gelogokan kan, baru transfer, baru ada yang minus karena ya itu tadi emang nggak dibiasakan gitu. Dan segala macam. Transfer tuh administrasinya kan juga, iya benar. Uang adminnya 6 juta. Iya. Biasa ngasih 3.000, 4.000, ada adminnya. Iya. Dan ini harus ngasih lebih kan? Iya benar. Gitu. Memang bisa dilihat dari berbagai sisi, tapi ya itu tadi kan, maksudnya sensitifnya penting untuk melihat teknologi dengan mata terbuka gitu. Betul. Jangan mau terlalu tradisional lah. Kita sesuaikan lagi lah jemaat ini gitu. Oke, ini menarik sih. Nah ini kan tadi lo bilang bahwa jemaat yang maju itu sesuai dengan lingkungannya. Apakah kemudian jemaat yang maju juga sesuai dengan ekonomi jemaatnya juga menurut lo? Bisa jadi. Sebenarnya
gue bilang maju itu dalam arti sumber daya manusia ya, maksudnya berpendidikan gitu. Tapi tentu bisa dilepaskan dengan pekerjaan toh, dengan profesi. Gitu. Pasti memang karena ekonomi juga. Nah ini menjadi concern gue juga. Ketika gue bicara soal ekonomi, gue pengen sebetulnya gereja itu punya ekonomi kreatif sendiri untuk jemaat. Misalnya kayak simpan pinjam, koperasi. Banyak ini menjadi perdebatan sebetulnya. Gue pernah tawarkan di beberapa gereja soal ide ini, tapi kemudian dia bilang, apakah ini riba? Apakah ini kemudian mencari keuntungan? Gue bilang enggak, konsepnya adalah ini perputaran uang dan kemudian ini ibaratnya jemaat menabung, lalu ketika dia ada kesusahan, nanti uangnya diambil seperti itu. Itu konsep koperasi simpan pinjam, belum lagi bicara ekonomi kreatif, misalnya memberdayakan jemaat, misalnya kemampuan jemaat apa? Bermain musik, orbitkan jemaat yang bisa bermain musik untuk pelayanan di gereja, atau orbitkan untuk dilesin ke salah satu tempat les bermain musik terbaik misalnya. Itu kan menjadi salah satu aset bagi jemaat itu dan kemudian menjadi gereja juga. Dan tapi yang lu bilang itu diterima nggak Usun? Kagak, tidak diterima. Katanya gereja. Dengan alasan kayak gitu tadi, maksiat. Riba. Gereja adalah rumah yang suci, tidak perlu riba. Gue bilang ini nggak riba gitu. Terus dia bilang nggak mungkin koperasi nggak ada keuntungan. Ya kalau lu mikir keuntungan, lu buka lapak juga nggak masalah. Gue bilang sama kayak warung kecil gitu. Jadi misalnya persekutuan kaum bapak misalnya, komisi bapak misalnya buka warung misalnya untuk menambah kas jemaat, emang salah kas mereka? Kan nggak salah gitu. Selagi yang dijual itu adalah benar-benar halal misalnya kayak gitu, yang benar-benar tidak mencuri kan, ya buat gue bukan narkoba. Iya benar-benar. Dan seberapa jauh ketika ini kemudian tidak diperdengungkan dalam gereja. Lu sendiri pernah nggak sih dengar ekonomi kreatif dalam jemaat seperti itu? Pernah, gue pernah dengar. Jadi waktu itu PST kalau nggak salah di kampus kan, pendalaman studi teologi, dan kami ke GKI Cianjur. GKI Cianjur. Dan itu adalah menurut gue salah satu pengalaman terbaik gue, karena itu benar-benar membuka mata gue sih. Jadi selama ini kita itu terjebak dalam tahap pertama. Jadi kalau soal perekonomian ya, dan apa yang bisa gereja lakukan, itu ada 3. Yang pertama adalah karitatif. Karitatif itu hanya memberi. Betul. Jemaat butuh apa, dikasih. Jemaat butuh apa, dikasih. Tapi jemaat sendiri, orang yang dikasih itu tidak terbangun secara karakter, secara sumber dayanya. Kemudian tahap kedua itu reformatif. Jemaat itu punya pola pikir bahwa aku tuh nggak mau dikasih lagi gitu. Harus ada usaha. Gitu. Dan yang ketiga adalah transformatif. Jemaat itu benar-benar bisa terbangun ya secara karakter dan tadi yang sumber daya. Dan di GKI Cianjur, mereka bahkan nggak cuma membangun jemaatnya, tapi juga orang-orang sekitar gitu. Jadi mereka bilanglah ada supir beca gitu kan. GKI Cianjur ini meminjamkan uang ke mereka gitu untuk beli beca, ya kan? Dikasih uang, kemudian nyicil aja, mau sebulan 2.000, mau sebulan goceng, yang pasti apa santai aja balikin gitu, yang mampunya gitu. Itu GKI Cianjur. Dan dampaknya memang dirasakan gitu. Maksudnya orang tertolong gitu kan. Walaupun dalam kasus walaupun ada beberapa kasus ada yang nggak balikin uangnya gitu kan. Tapi justru di situ sebenarnya peran gereja gitu. Ya penting mereka sudah melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Dan itu adalah salah satu sarana penginjilan sebenarnya. Gitu. Pembangunan sumber daya. Makanya tadi kalau lu bilang
soal ekonomi kreatif, mau apapun yang dibangun gitu, itu fine. Itu justru apa ya, membangun komunitas sih menurut gua, daripada jemaat timbang nerima dikasih tapi ya gitu, maksudnya nggak terbangun gitu kan. Kalau bisa dilakukan ekonomi kreatif ya kenapa enggak? Iya, gua tuh ngelihatnya ibadah Kristen tuh terfokus sama diri kita sendiri, nggak peduli sama lingkungan. Gue ikut juga tuh soal GKI Cianjur, karena kan gue gagal CP waktu kemarin kan, jadi akhirnya gue ikut CP bareng kalian ketika itu. Oh, lu ke Italia waktu itu ya? Iya, ya biasa lah. Itu gue mengambil keputusan. Mantap. Itu dilematis sebetulnya keputusan gue gitu. Tapi akhirnya ya udahlah, gue pilih ke Italia dan masih bisa sempat 4 tahun, ya udah. Iya lah, nggak apa-apa lah itu. Nah, gue tertarik dengan GKI Cianjur karena dia itu membangun relasi dengan masyarakat sekitar, dan tidak jarang kita tuh lebih kayak menutup diri, ya udahlah lingkungan kita aja gitu. Iya nggak sih? Gue ngelihatnya kayak kita tuh individualistik gitu. Lebih kepada ya ibadah kita fokusnya sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, tapi dia lupa bahwa sebetulnya Tuhan yang kelihatan adalah Tuhan sesama kita manusia gitu. Makanya Matius 25 tuh ayat 31 sampai 46 tuh dalam maknanya. Kayak gitu. Dan itu gue alami juga sih di gereja gue ya. Waktu itu kan juga kan lagi ibaratnya lagi bantu-bantu lah di kami tuh bikin model sekolah print gitu, jadi kami ngajarin anak-anak yang mampu gitu kan. It means that bahwa semua pengeluaran di kegiatan itu ya dari kas kami sendiri, dan kalau syukur-syukur ada donatur gitu. And then tibalah gue mau minta donatur dari gereja gue gitu kan, dari seksi PI penginjilan. And then gue kasih tahu gini kondisinya. Oh oke, gitu, mereka oke. Tapi ada nggak di situ yang Kristen? Mereka bilang. Tapi ada nggak itu? Nggak ada, Bu. Itu memang pure mereka orang-orang seberang kita gitu, orang-orang Islam. And then mereka bilang, kalau gitu jangan dulu deh, karena kita utamanya kan penginjilan ini kan untuk ya, sama kita gitu. Dan itu real, itu gue alamin. Maksudnya banyak orang berpikir bahwa yang kayak lo bilang tadi, dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi kayak prinsip pemilihan jadinya, dari rakyat kepada rakyat. Gitu. Masih banyak gereja yang kayak gitu. Makanya gue apresiasi gereja-gereja yang bisa terbuka kayak gitulah. Iya, itu jarang banget gereja yang seperti itu gitu loh, yang benar-benar berbaur dengan masyarakat, yang benar-benar bahkan ada yang kalau nggak salah ambulan gratis itu sebetulnya juga melibatkan masyarakat di sana kan gitu loh. Betul. GKI Cianjur ya? Iya, GKI Cianjur seperti itu. Iya, dari masyarakat sekitar. Iya, masyarakat sekitar ada yang bantu jadi drivernya, ada yang bantu jadi pendataannya. Gue kayak gila nih gereja nih, kayak relasinya bagus banget sama masyarakat sekitar gitu loh. Iya. Gitu sih gue. Keren sih. Nah, ini kita sudah ngobrol panjang lebar soal ekonomi kreatif dan teknologi. Apa harapan lu di 2021? Mungkin buat gereja ataupun di dunia teologi seperti itu. Harapan gue sih ini khususnya untuk ya orang-orang teologi dan gereja gitu ya. Kayak maksudnya gini. Yang pertama itu tadi, jangan egosentrik gitu. Jangan merasa bahwa jemaat kami mampu, jemaat kami ya paling hebat gitu, sehingga nggak mau ngelihat dari sinode lain atau gereja lain gitu, nggak mau belajar gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau ada pengembangan sumber daya, entah lewat apapun, entah lewat seminar, entah lewat orang dalam, jangan males. Karena itu yang gue alamin sendiri di gereja. Ada seminar apa-apa gitu kan,
sebenarnya jemaatnya yang males. Nggak ada yang mau datang gitu, nggak ada yang mau datang. Jadi sibuk dengan diri sendiri. Lalu karena gini ya, orang tuh udah merasa nyaman, jemaat tuh udah merasa nyaman bahwa toh kalau kita kayak gini tuh ya lu masih bisa nerima gua apa adanya gitu. Kalau kita dalam ketradisionalan kita, dalam kemalasan kita ini, toh yang lain fine-fine aja, gitu kan. Sebenarnya ini gimana ya? Kita nggak boleh terjebak dalam pola pikir ini gitu. Maksudnya diterima apa adanya bukan berarti kita nggak berbenah diri. Betul. Diterima apa adanya bukan berarti kita nggak berbenah diri. Jadi yang namanya belajar itu seumur hidup. Itu seumur hidup dan akan ada sesuatu yang baru untuk bisa dipelajari. Jadi gue pikir ya jangan malas-malas. Lalu yang ketiga, khususnya untuk ya gua, lu kan agen-agen yang mana bisa membawa itulah ke jemaat gitu. Kita tuh gini ya, kita tuh banyak ke arah konseptor. Gitu. Kita punya ide, Betul. Tapi sangat jarang yang mau jadi eksekutor gitu. Sangat sedikit. Bahkan gue pribadi juga kalau jadi eksekutor tuh masih agak-agak ya itu tadi kan agak-agak serem memang, dalam arti ini bicara soal ekonomi kreatif gitu kan, dan gue berhadapan dengan ibaratnya tadi yang golongan-golongan yang lebih tua, lalu gak hanya itu, gue juga berhadapan dengan orang-orang yang bebal gitu kan. Cuma ya itu tadi, maksudnya bukan berarti kita stop untuk memberikan masukan gitu kan. Dan kesalahan gue adalah gue sempat stop gitu. Itu kesalahan gue. Seharusnya jangan. Dari pembicaraan ringan, dari bawa-bawa firman, itu seharusnya bisa lah dimasukin supaya jemaat juga mulai terbuka, open mind gitu. Jadi nggak ada yang instan memang. Itu sih dari gue, Bang. Kalau gue pribadi ya soal teknologi dan ya itu tadi ekonomi kreatif gitu. Soal segitu. Gue tuh agak bergumul kalau bicara soal eksekutor. Sebenarnya banyak bro yang mau jadi eksekutor. Tapi kan masalahnya kan kita sebagai, nggak usah jauh-jauh anak muda deh, eksekutor. Bikin program misalnya. Seringkali kita mengajukan program kepada gereja, justru kayak, ini program apa sih? Buang. Program apa sih? Nggak jelas, buang. Kayak, you cannot trust with anak-anak muda gitu loh. Kayak gue tuh kayak kecewa juga gitu. Banyak kok anak-anak muda yang punya eksekutor baik tapi nggak dipakai gitu. Itu untuk anak muda. Tapi nggak kepake. Tapi nggak dipakai gitu loh. Karena they think they are so good than young people, ya gue pikir ya udahlah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua sebetulnya it depends on their mindset ya. Kalau dia pengen maju ya they can accept what people think gitu, apa yang orang pikirkan, dan mereka berdiskusi. Buat gue generasi tua tuh masih kayak apa ya? Ini gue tadi barusan podcast sama temen gue. Generasi tua tuh kayak merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik, lu harus ngikutin gue dong gitu loh. Dia mengambil pengalaman dia yang sebelumnya, lalu kemudian dimasukin kepada pemuda yang sekarang. Dia memasukkan pengalaman muda dia yang 20 tahun yang lalu kepada pemuda yang sekarang. It cannot relatable. Buat gue nggak relate banget gitu loh. Oke. Iya kan? Iya sih, itu juga nyata sih. Itu juga nyata banget. Nyata kan? Gue pikir mulai dari anak muda seharusnya bikin gebrakan, tapi anak muda kayak dikucilkan, bahkan ya jangan salahin pemuda ketika pemuda pindah gereja gitu. Yang salah asalnya memang iya, kita itu terlalu banyak terlalu sering dipandang sebagai anak kecil memang ya. Iya. Kayaknya memang susah untuk ini. Gue paham pemuda itu memang masih menggebu-gebu untuk membuat perubahan, tapi nggak di-cut juga peranan mereka, dibimbing. Kayak lu sama dosen pembimbing lu aja, udah lu kerjain, nanti gue koreksi kayak gitu. Nanti kalau ada yang salah gue kasih tahu, selesai.
Tapi ide itu kan kemudian muncul dari lu sebagai penulis skripsi misalnya, nggak diintimidasi sama dosen pembimbingmu kan, gitu. Itu yang selalu gue suarakan sih, tapi ya gue mulai kayak gimana ya? Ya itu tadi. Iya, kan? Takutnya di situ. Justru di apa ya? Takutnya agama itu pengikutnya itu yang kolot gitu, yang bebal gitu kan. Gitu loh, lu kan tahu dari di kampus kan gue orangnya sangat-sangat frontal dan sangat-sangat lurus seperti itu. Bahkan gue terlalu dibilang sangat-sangat apa ya, sangat-sangat barbar dalam mengkritik. Tapi ya, iya, teman-teman gue di PMTA juga pada kebanyakan nggak suka sama gue gitu loh. Oke, ini gue stop record dulu deh.